terbongkarnya seorang Refli Harun. Ini menarik ini. Refli Harun ini harusnya sangat disayangkan. Karena dulu saya sangat respect sama Refli Harun karena dia saya anggap seorang ahli tata negara yang mumpuni dan narasinya sangat bagus gitu loh. Tapi rupanya setelah dia dicopot dari komisaris di Pelindo 1 waktu itu, rupanya jadi dia keluar aslinya. Yang terkait dengan Rizal Afif ini, dia demi menyudutkan Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Pertanyaannya, apa yang disampaikan oleh Rizal Afif? Saya Rizal Afif, tempat lahir di Bogor 21 September 1994. Alamat di Jalan Manggis RT 1 RW 9 Desa Bojongsari Baru, Kota Depok. Status saya saat ini sebagai tahanan Polres Bogor dalam perkara penculikan. Tujuan saya dalam testimoni ini adalah untuk memberi klarifikasi terkait pengakuan saya sebagai ex-napiter atau narapidana terorisme adalah tidak benar atau bohong. Bermula pada saat sebagai narapidana di Lapas Gunung Sindur, ketika itu saya bersama Habib Bahar sebagai murid beliau. Saya banyak dikenalkan para tokoh yang datang ke Lapas Gunung Sindur, termasuk salah satunya saudara Refli Harun yang saat itu membesuk Habib Bahar. Habib sempat berpesan kepada saya, nanti ketika saya bebas, saya akan dimintai bersaksi atau berbicara bahwa Habib Bahar bin Smith tidaklah radikal dan beliau seorang yang NKRI. Hal tersebut untuk mematahkan pernyataan Pak Dudung sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Dan kemudian setelah saya bebas dari Lapas Gunung Sindur, saya dihubungi oleh Refli Harun untuk datang ke podcast beliau. Pada bulan 2, tepatnya di pertengahan Februari, podcast itu dilaksanakan pada tepatnya di kediamannya di Jalan Musyawarah Kebonjeruk, Jakarta Barat. Isi podcast sejalan dengan pesan Habib sebelumnya dan sudah diketahui oleh Refli Harun, yaitu saya mengaku sebagai ex-napiter untuk mengangkat citra beliau dan sekaligus menyangkal bahwa saudara Munarman terlibat jaringan kelompok terorisme atau ISIS itu tidaklah benar. Setelah acara podcast tersebut, saya diberi uang cash sebesar 7 juta rupiah oleh Refli Harun dan setelah itu saya kembali ke rumah. Demikian pernyataan dan klarifikasi ini saya buat tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan saya bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan. Terima kasih. Malam Natal tersebut diadakan karena permintaan Habib Bahar gitu. Jadi di mana jiwa intoleransi seorang Habib Bahar kalau seandainya yang Nasrani saja dibela mati-matian? Karena apa? Karena persaudaraan tersebut, toleransi yang besar. Jika adanya isu-isu yang miring, Habib Bahar itu orang yang radikal, yang dan sebagainya, dari mana? Orang napiter disuruh upacara, disuruh cium merah putih dan sebagainya kok. Kan gitu. Ada sih gambar Habib Bahar cium merah putih, ada juga ya. Ya, bukan hanya beliau yang napiternya. Itu kamu ya waktu itu ya? Ya. Karena Oke. Artinya kalau kamu bilang ISIS, Munarman gimana? oh, Munarman ini ya, yang FPI ya. Kalau Munarman menurut Anda kayaknya itu wallahu alam dah. Oke. Wallahu alam. Karena kalau Ustadz Aman itu Ustadz saya. Oke. Nah, maksudnya Munarman ini nggak pernah terlibat sama kamu sama sekali? Oh, nggak pernah. Nggak pernah? Justru di saat saya waktu di ISIS itu saya berseberangan dengan FPI. Oke. Berseberangan dengan Munarman. Kalau memang Munarman sebagai kelompok ISIS, mungkin ketemu sama saya di Poso. Nah, Sahabat Indonesia, kalau kita nyimak video dari Rizal Afif, jelas terang benderang bahwa wawancara Refli Harun dengan Rizal Afif ini benar-benar rekayasa dan Rizal Afif sudah menyampaikan bahwa ini memang settingan gitu. Sudah disetting pada saat Rizal Afif ada di penjara bersama Bahar Smith dan itu sudah diperkenalkan sama Refli Harun, sudah dibuat program dan dilaksanakan. Jadi tidak benar yang dikatakan oleh Refli Harun bahwa dia dikenalkan oleh salah seseorang. Justru menurut pengakuan Rizal Afif, dia dikenalkan Bahar Smith pada saat ada di penjara Gunung Sindur.